Fit, bagaimana perbankan menilai keuntungan Indonesia akibat perang antara Rusia dan Ukraina ini untuk sektor batubara? Ya, kembali mungkin, kita lihat batu bara ini kelihatan pasar memang mem-price in ya, Mbak Ana, bahwa akan ada sanction dari, barat ya terhadap Rusia, sehingga memang harganya bukan main, sekarang $400 ini highest ever ya. Belum pernah terjadi setinggi ini harga batu bara, dan beberapa negara terutama di Eropa, mereka kembali membuka, PLTU-PLTU batu baranya. Saya baca di berita ada Italia dan beberapa negara lain ya. Jadi artinya, isu G20 misalnya tentang green energy dan seterusnya ini bisa di-delay ya, karena memang kalau sanksinya berlangsung lama, ya kebutuhan batu bara Eropa akan meningkat ya, dan juga negara-negara lain. Dan ini kita tahu ketergantungan akan gas Rusia, Eropa itu juga sangat besar ya. Jadi itu kenapa harga minyak kita lihat tadi seperti dikatakan Pak Juan mendekati 120, lalu juga batu bara 400, dan memang untuk negara-negara pengekspor batu bara kan sangat diuntungkan ya. Jadi tahun lalu kita ekspor batu bara 26 billion. Nah itu tentu tahun ini bisa saja kalau sanction-nya diberikan ke Rusia, ini tentu akan meningkatkan ekspor batu bara kita. Di sisi lain juga beberapa produk ekspor kita juga kemungkinan akan terpengaruh positif ya, seperti CPO tahun lalu 35 billion, mungkin tahun ini bisa lebih ya, karena memang tadi dengan asumsi long sanction tadi ya. Karena contohnya Ukraina itu memang penghasil komoditas pangan yang cukup besar, termasuk juga minyak bunga matahari, dan ini kan substitusi daripada CPO ya, Mbak Aneke ya. Dan memang tadi betul yang dikatakan Pak Juan, kita juga yang mungkin jadi sulit ini inflasi di dalam negeri ya, salah satunya gandum ya, karena gandum ini kita import dari Ukraina, 26% import kita tuh dari Ukraina ya untuk gandum ya. Jadi sisanya 45% dari Australia, lalu yang lain Kanada, Argentina, dan juga Amerika Serikat. Jadi saya pikir ya Rusia dan Ukraina ini vital buat komoditas global. Rusia itu penghasil gas, potas, ya, gandum, palladium. Nah, palladium ini vital untuk catalytic converter untuk industri otomotif ya. Jadi 40% lebih palladium global itu datangnya dari Rusia. Jadi ini juga bisa berpengaruh kepada sektor otomotif, Mbak Aneke. Jadi memang nih dampaknya kemana-mana nih, Mbak Aneke ya. Dan yang saya paling khawatirkan mungkin inflasi. Jadi memang kita harus waspada betul ketersediaan pasokan untuk komoditas pangan terutama ya, karena kalau gasnya ini juga harganya naik, pasokannya kurang, tentu akan berpengaruh kepada pupuk. Tadi saya katakan Rusia dan juga Ukraina, Belarusia ini adalah penghasil potas terbesar di dunia. Nah ini tentu akan mempengaruhi fertilizer dan ujung-ujungnya ke harga pangan ya, ke bahan makanan. Jadi memang untuk tahun ini memang catatan penting yang harus kita waspadai itu adalah harga pangan ya, dan inflasi, dan memang pemerintah harus mengantisipasi betul ke depannya, Mbak Aneke. Baik, artinya lebih banyak yang harus kita waspadai daripada keuntungan yang bisa kita dapat dengan kenaikan harga komoditas ini. Karena kalau kita berkaca pada keuntungan dari sektor batubara, ini juga mungkin akan mempengaruhi berlanjutnya surplus neraca dagang kita, juga transaksi berjalan, juga kenaikan PNBP begitu. Anda lihat seperti apa, Pak David? Ya kalau short term, sanction-nya mungkin ini dampaknya ke ekonomi kita mungkin net-net masih positif, karena ekspor kita untuk coal and gas itu sekitar 4% PDB, kita surplus ya seperti tahun lalu. Minyak mungkin kita defisit sekitar hitungan kami itu 1,4% PDB ya, jadi net-netnya masih positif, tapi yang jadi persoalan kalau ini berkepanjangan. Tentunya akan mempengaruhi perekonomian global, dan ujung-ujungnya kita juga akan terpengaruh ya. Tapi memang yang paling penting memang ekonomi domestik kita ini bagaimana kita dorong, karena memang 65% dari ekonomi kita ini adalah gabungan dari sektor konsumsi domestik dan government spending. Jadi memang bagaimana kita kembali menggerakkan ya pasca pandemi ini supaya ekonomi domestiknya kembali bergerak menjadi satu catatan penting, Mbak Neke ya. Tapi memang perlu diwaspadai tadi dampaknya ke inflasi. Nah, inflasi kita mungkin beberapa produk akan terpengaruh ya. Kita sudah mengalami beberapa waktu terakhir ini ada kelangkaan untuk beberapa produk. Nah, ini yang harus kita waspadai ke depan.